Oke, selamat pagi anak-anak, selamat pagi kita semua. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Pak Antoni Segian. Di sini kita akan membahas tentang to give and respond to permission. To give and respond to permission. Di mana artinya itu yaitu memberi dan merespon. Nah, kalau kita memberi berarti bagaimana kita meminta izin dan juga responnya atau jawabannya. Oke. Nah, di sini to be yang kita gunakan itu adalah can, will, shall, dan juga might. Sekali lagi, to be yang kita gunakan di dalam meminta izin yaitu can, will, shall, dan might. Nah, kemarin saya katakan di sini can di sini artinya bisa atau dapat. Nah, kalau kita meminta izin berarti dia di dalam bentuk pertanyaan. Berarti bisakah? Nah, sementara yang will shall di sini artinya maukah. Nah, dan di sini satu lagi might, bolehkah? Boleh gitu. Nah, jadi ketiga to be inilah yang kita gunakan di dalam meminta izin di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana can, will, shall, dan might di sini itu yang digunakan nantinya yaitu kata kerja yang pertama. Makanya saya tulis tadi di sini ada kata kerja use, seek, wear, go, live, talk, drink, borrow, bring, etc. dan lain-lain. Nah, di sini dan lain-lain berarti banyak kata kerja yang mau digunakan. Ini hanya beberapa. Nah, jadi kemarin saya sudah menjelaskan fungsi dari can ini apa dan juga will shall ini fungsinya apa, seperti itu. Nah, jadi di sini tinggal might yang belum saya jelaskan. Might di sini digunakan hanya untuk meminta izin atau permisi, meminta izin kepada seseorang. Nah, can di sini kemarin sudah saya jelaskan itu fungsinya apa, tetapi can di sini bisa juga di dalam meminta izin. Begitu juga dengan will dan shall, bisa juga digunakan di dalam meminta izin atau permisi. Nah, kalau kita mau mengambil barang seseorang kan kita harus meminta izin. Kalau kita nggak meminta izin berarti sama halnya kita itu maling, kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana bahasanya, bagaimana kalimatnya, mari kita sama-sama kita bahas. Oke? Nah, jadi di sini mungkin can, will, shall itu sudah saya buat pasangannya apa untuk subjeknya. Nah, jadi might di sini juga pasangannya sama untuk semua subjek. Ada I, you, she, he, it, they, we. Nah, ketujuh subjek ini itu sama fungsinya, bisa digunakan untuk might. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ingin meminta izin kepada seseorang pada saat hari itu juga, maka yang kita gunakan itu adalah kata kerja yang pertama. Oke? Kata kerja yang pertama. Nah, kalau kata kerja pertama berarti kita lihatlah di kamus yang di tengah-tengah yang irregular maupun regularnya. Di situ ada 4 kolom. Ada present, ada past participle, dan juga meaning. Nah, di kolom pertama tadi, di presentnya, itulah kata kerja pertama. Oke? Nah, masuk kita ke contohnya. Bagaimana kita mencontohkan? Bagaimana kita kalau meminta izin kepada seseorang, Pak? Oke. Kalau kita ingin meminta izin kepada seseorang, kalau kita ingin
izin permisi, berarti dia itu kan harus bentuk kalimat. Contohnya seperti ini. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, bolehkah saya duduk di sini? Kan gitu. Kalau kita mau minta izin kepada seseorang, misalnya ini lagi di dalam sebuah terminal, jadi kursinya ada kosong nih, satunya lagi, sementara kita belum duduk. Sementara di sebelahnya ada orang lain yang lagi duduk. Nah, kita kan ingin duduk. Kalau kita mau duduk kan kita kan harus izin dulu, mana tahu di sebelahnya itu sudah ada kan gitu. Jadi kan kita harus meminta izin dulu supaya kita itu bisa duduk apa enggak kan, itu mana tahu kan itu duduknya tadi udah ada yang nempati ya. Kalau enggak ada kan gitu, ya syukur kita duduk kan, seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi saya katakan ini kita buat kalimatnya tentang duduk kan gitu. Berarti kata kerja yang kita gunakan yaitu sit. Nah, kata kerja yang kita gunakan yaitu sit. Contohnya dari sini bisa kita ambil salah satunya. Nah, jadi saya gunakan itu sit. Oke, duduk. Nah, tadi saya katakan kalau kita ingin duduk, kita kan harus izin dulu. Nah, bagaimana kalimatnya? Bagaimana bentuk pertanyaannya? Begitu kan? Nah, kita ambillah salah satu contohnya. Kita ambil, boleh kita gunakan can, bisa kita gunakan will shall, atau juga might-nya, seperti itu. Oke, kita ambil contohnya dari kata can. Kata kerja to be can. Nah, tadi saya katakan kalau kita mau minta izin kepada seseorang, berarti itu kan harus di dalam bentuk pertanyaan. Berarti kalau di dalam bentuk pertanyaan, maka to be-nya lah terlebih dahulu, baru diikuti subjeknya. Can, baru subjek yang mau kita gunakan, terserah, itu bebas. Tadi kan saya katakan kalimatnya seperti ini. Kalau bahasa Indonesianya, bolehkah saya duduk di sini? Berarti subjeknya itu I, saya. Can I? Udah dapat sedikit. Can I? Bisakah saya? Tadi kalimatnya itu bisakah saya duduk? Berarti sit. Can I sit? Bisakah saya duduk? Duduk di mana? Di sini. Here. Can I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? Nah, seperti itu. Nah, itu kalau untuk kata can. Nah, tadi saya katakan di dalam meminta izin bisa kita gunakan to be, can, will, shall, ataupun might. Terserah, bebas, mau kita gunakan can juga bisa, might juga boleh, will, shall juga boleh. Tergantung kepada, kalau ini will, shall-nya tergantung kepada subjeknya. Oke? Kalau can dan might itu sama semuanya. Oke? Kita ambil contohnya dari might. Tetap kalimatnya yang tadi. Might I sit here? Sama saja. Can I sit here? Might I sit here? Bisakah saya duduk di sini? Bolehkah saya duduk di sini? Kalau kita hayati kalimatnya, bisakah saya duduk di sini dengan bolehkah saya duduk di sini? Berarti itu sama-sama meminta izin, kan begitu? Sama-sama permisi, seperti itu. Nah, jawabannya bagaimana? Oke, jawabannya boleh of course, boleh juga sure, boleh juga yes you can, atau yes you might, seperti itu. Oke? Nah, itu kalau dia memberikan izinnya. Bagaimana kalau tidak memberi izinnya? Oke, kalau tidak memberikan izin, no you
can not, atau no you might not. Oke, seperti itu. Ini kalau dia tidak memberikan izinnya atau tidak diperbolehkan, seperti itu. Nah, kalau dia boleh, can I sit here? Ya, boleh kita of course. Boleh juga sure. Boleh juga yes you can atau you might, seperti itu. Oke, ini tadi dengan menggunakan kata to be, might. Sekarang kita buat yang will dan shall-nya. Oke, tetap kalimat yang sama. Nah, karena di sini I, kemarin sudah saya jelaskan, will shall ini di dalam subjek pasangannya sudah ada, itu nggak bisa dipisahkan. Will, pasangan I itu will. Will I sit here? Will I sit here? Sama. Maukah saya duduk di sini? Seperti itu. Atau bisakah saya duduk di sini? Sama saja semuanya. Nah, oke. Nah, jadi di dalam meminta izin hanya ketiga inilah yang digunakan. Boleh ka, boleh can, boleh will, shall, boleh juga might-nya. Seperti itu. Oke, satu contoh lagi biar lebih lengkap, biar lebih jelas. Kita ambil contohnya yaitu ada use, sit, wear, go, live, talk, drink, borrow, bring, etc. dan lain-lain. Kita pilih aja salah satunya. Oke, kita ambil contohnya wear, pakai. Oke, pakai, wear. Kita ambil kata kerjanya wear. Nah, wear di sini pakai. Berarti kalau ini pakai berarti ini mengenai benda, kan begitu. Benda yang ingin kita gunakan. Oke? Nah, sama seperti yang tadi. Sama seperti yang ini juga. Kalau kita lihat kalimatnya ini, bisa kita simpulkan rumusnya. Ini sama saja ini. Yang ini juga sama saja. Ini juga sama. Rumusnya bisa kita dapatkan to be-nya. Baru ditambah subjeknya, baru ditambah kata kerja pertama, baru ditambahkan adverb-nya, keterangannya. Seperti itu. Jadi rumusnya to be, baru subjeknya, baru kata kerja pertama, baru ditambah lagi dengan adverb-nya, keterangannya. Nah, inilah rumusnya. Seperti itu. Nah, oke. Kita buat kalimatnya yang baru, kalimat contoh yang baru. Tadi saya katakan kita menggunakan kata wear, pakai. Oke. Kita ikuti aja rumusnya. To be-nya dulu. Nah, pilih salah satunya. Oke, kita ambil kata can. Can. Nah, bisakah? Oke, bisakah? Nah, tadi mungkin udah sering kita pakai kata I. Bagaimana dengan subjek yang lain dari ketujuh ini? Kan gitu. Oke. Bagaimana? Kita ambil salah satunya dari ketujuh ini. Mungkin tadi dari subjeknya I. Sekarang kita ambil contohnya we. Kita, kami. Nah,
Tadi udah dapat rumusnya, kita ikuti aja. To be-nya dulu, ini. Baru ditambahkan subjeknya tadi, we. Baru ditambahkan dengan kata kerja pertama tadi. Apa kata kerja pertama tadi? Wear. Can we wear? Bisakah kami memakai? Apa yang dipakainya? Keterangannya buat. Misalnya contohnya penghapus, duster. Duster, bukan apa ya? Bukan duster untuk pakaian perempuan, bukan. Duster di sini yaitu apa namanya? Penghapus. Oke? Can we wear duster? Bisakah kami memakai duster, penghapus? Penghapus siapa? Oke? Nah, your duster. Bisakah kami memakai penghapusmu? Oke, jawabannya bagaimana? Ya sama seperti ini tadi. Boleh yes, they can. Boleh of course, they can. Itu kalau dia memberikan izin, kan gitu. Kalau dia tidak memberikan izin, ya sama seperti ini. No, they can not. Enggak, kalian nggak boleh seperti itu. Oke? Jadi kalau kita meminta izin, bolehlah ketiga to be ini yang kita gunakan. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya tentang to give and respond to permission, memberi dan merespon meminta izin, atau memberi dan merespon ungkapan permisi. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga berarti ada. Nah, jadi kalau kita ingin membentuk sebuah kalimat atau membuat sebuah kalimat tentang meminta izin, bisa kita ikuti rumusnya. Oke? Dan juga bisa kita gunakan ketiga subjek. Bisa kita gunakan ketiga to be ini. Ada can, will, shall, dan juga might-nya. Oke? Demikian penjelasan saya. Saya harap kalian itu bahas kembali di rumah, lihat video saya, perhatikan, sampai ketemu di video-video selanjutnya tentang penjelasan-penjelasan bahasa Inggris untuk kelas 8. Oke? Demikian perjumpaan kita, sampai ketemu di waktu berikutnya. Terima kasih.